Nah, ini dia. Halo, Kak Halo, Arci. hai teman-teman, Oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin teman-teman juga mau dengar dulu nih kabar Kak Arci. Kak Arci sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Abang juga Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Semoga pertama teman-teman makasih yang nonton banyak juga nih. sehat-sehat ya. Ya, siap. Amin. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat ya. Oke, jadi makasih banyak Kak Arci sudah meluangkan waktu nih bersama pemimpin ID dan live bareng di Sama-sama. sini di acara SOS. Jadi kurang Thank lebih you. nanti akan ngobrol ya Kak ya, ngobrol santai aja kurang lebih sejam ke depan Ya, tentang beberapa gagasan yang dibawa juga nih oleh Kak Arci dan mungkin yang paling dikenal sampai saat ini yaitu Quran ID Project. Oke. Kak, mungkin sebagai pengantar awal nih Kak, pemantik-pemantik awal. Boleh Kak Arci cerita, kira-kira dulu sampai pada akhirnya menemukan ide membuat Quran ID Project itu seperti apa sih Kak? Biar teman-teman yang lain juga tahu. oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you pemimpin ID udah ngajakin gue ngobrol. Thank you Tegar udah introduction juga tadi di depan. Iya. Apa namanya? Gue mau cerita dulu sebelumnya dan memperkenalkan diri ke teman-teman. Halo, gue Archie. Eh, biasa apa namanya? Nama lengkap gue tulisannya Archie Wirija tapi bacanya Archie Wirya sebenarnya. Nah, Oh, gue oke. waktu itu awalnya memang dari dunia ini ya, dunia musik. Waktu kecil emang gue suka main musik dan lain-lain. Akhirnya sampai apa kuliahnya pun juga musik gitu. Terus di Hmm. awal gue lulus SMA tuh 2007. Setelah itu gue apa namanya sebenarnya waktu itu udah mau rilis album gitu ya. Udah Hmm. lagu yang gue tulis apa namanya udah cukup gitu untuk dibikin album dan gue juga bercita-cita pengen jadi produser album gue sendiri gitu. Akhirnya makanya gue kuliah musik dan ngambilnya performing arts production management. Lalu um, apa namanya di sekitar gue juga banyak musisi atau talenta-talenta juga yang bagus gitu kayak ada Afgan, Raisa dan lain-lain. Nah gue kenal sama mereka karena waktu waktu sekolah tuh gue di Alizar, terus di Alizar itu banyak Hmm. temen kayak Ran, Hi-Fi, Gita Gutawa dan lain-lain gitu. Jadinya gue kenal sama dunia pemusikan di situ. Terus gue waktu itu sering manggung-manggung di apa namanya bersama mereka gitu. Hmm. Terus sempat waktu itu sempat jadi manajer-manajerannya karena waktu itu nggak ada yang ngehandle ngurusan teknis dan lain-lain. Jadi gue Oke. uh, waktu itu Afgan udah apa namanya setelah setelah Java Jazz 2008 apa kalau nggak salah udah lebih dikenal orang dan akhirnya udah punya manajemennya sendiri. Akhirnya gue bantuin Raisa, habis itu gue bantuin Vidi, habis itu gue bantuin Hi-Fi dan lain-lain. Akhirnya terbentuk ini sih network gitu ya, network di dunia permusikan. Setelah itu Hmm. gue kuliah juga di musik sampai 2012 itu gue ada resital gitu kayak kelulusannya itu adalah bikin konser um, Hmm. yang lagu-lagu gue sendiri. Setelah itu anehnya um, gue nggak nyaman berada di atas panggung. Ini maksudnya Hmm. sebuah ini ya apa milestone gitu setelah udah bertahun-tahun. Habis itu kayaknya uh, kok album yang gue siapin tuh nggak pernah srek untuk dirilis gitu. Uh, Hmm. kayaknya akhirnya gue mikir kayak gue terlalu perfeksionis gitu segala macam dipikirin akhirnya Oke. nggak keluar akhirnya gue Nggak diem aja keluar-keluar. gitu. Oke. Sementara Hmm. teman-teman yang lain udah album keberapa dan lain-lain gitu ya. Tapi abis itu gue apa ya cukup depresi dan akhirnya menyerahkan apa kegundah gulanaan ini ke Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu gue sebenarnya bukan orang yang Hmm. religius banget gitu ya, maksudnya kayak ya biasa aja gitu. Tapi entah kenapa waktu itu ada panggilan dalam hati untuk pergi umroh dan di situ uh, kayak tenang banget. Maksudnya di sebelumnya kan Hmm. lagi galau gitu ya. Tapi pas lagi umroh itu kayaknya nggak ada kegiatan lain cuman dengerin Al-Quran atau ngebahas atau ngedengerin apa namanya tausiah atau imam yang bacain Quran dan lain itu gue ngerasa tenang dan Hmm. tranquility itu ketenangan itu yang akhirnya memimpin gue untuk apa namanya pas balik ke Jakarta pas balik ke tanah air gitu kayak
gue apa yang udah gue siapin ya buat di akhirat nanti gitu. Terus tujuannya apa gitu. Maksudnya Hmm. tujuan gue hidup tuh apa sih gitu. Akhirnya jadi mempertanyakan ulang, re-questioning about life purpose gitu. Sebenarnya kita tuh hidup tuh mau ngapain sih gitu kan. Hmm. Karena apa namanya, gue seorang muslim, jadi gue mikir, jadi gue juga yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini tuh ada akhirat gitu. Nah itulah jadi tujuan gue, dan ternyata di Al-Quran pas gue lihat itu, tujuan diciptakannya manusia itu untuk beribadah di surat 51 ayat 56. Jadi gue pikir ya udah, apapun yang gue lakuin, let's convert it into ibadah gitu. Mungkin Hmm. habis itu, saat itu gue berpikir ya udah, di permusikan gue niatin semuanya untuk ibadah gitu. Misalnya lirik yang gue nyanyikan itu berisi kindness atau positivity gitu ya, dengan maksud untuk menyebarkan kebaikan gitu. Dan akhirnya, Hmm. tapi kayaknya gue rasa kayak kurang, kayak ada yang nggak cukup, apa ya, nggak cukup gitu. Saat itu pas pulang dari umroh itu, gue entah kenapa selalu pengen tahu isi Al-Quran tuh apa, karena kita biasanya pas sholat ya udah baca aja, terus udah kayak ini ya, kayak autopilot gitu kan. Kayak udah Hmm. apa namanya, tapi nggak tahu artinya apa gitu. Pas ditanya juga ya, Ya. nah, apa ya artinya, gue juga nggak tahu gitu kan. Terus pas ngulik lagi tentang Al-Quran, wah ini menarik banget ya, maksudnya ternyata banyak yang bisa dijelasin di Al-Quran gitu. Dari Al-Quran tuh banyak banget inspirasi gitu ternyata. Jadi gue mikir, oke, gue tahu tujuan gue sekarang kemana, maksudnya gue tahu tujuan apa, hidup gue tuh nggak akan lama gitu ya, mungkin mungkin bisa hari ini, mungkin bisa nanti malam, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, oh, Allah memanggil gue. Jadi gue pikir ya udah, selama dikasih kesempatan, yuk banyakin ibadah gitu. Jadi oke, satu, gue tahu tujuan gue kemana. Akhirnya di situ gue mikir apa yang gue punya ya. Jadi kedua Hmm. yang gue pikir adalah apa yang gue punya. Gue punya sekarang network atau teman-teman di dunia permusikan, dan saat itu uh, gue juga sering ngebantuin teman-teman di dunia permusikan, tapi gue ada interest untuk ngedalamin Al-Quran. Tapi gue nggak Oke. kepengen belajar sendiri gitu. Akhirnya gue ajakin lah teman-teman yang di dunia permusikan itu untuk rekaman. Saat itu Hmm. gue tahu cara ngerekam tuh kayak gimana, terus gue tahu bikin packaging apa, sebuah project kayak gimana karena kuliahnya itu. Jadi uh, pas pas gue mikir, kok nggak ada rekaman audio Al-Quran dengan bahasa Indonesia gitu. Maksudnya kita, Hmm. problemnya adalah kita baca Quran tapi nggak tahu artinya. Terus jadi solusinya, yang salah satu solusi yang gue lakukan untuk diri gue sendiri adalah membacakan arti ayat Quran, setidaknya tahu dulu artinya apa. Hmm. Tapi pas gue mikir kayak, gue nggak kepengen belajar sendiri, gue nggak kepengen apa, membacakan sendiri, kayaknya bosan banget kayak dengerin suara sendiri. Akhirnya gue ngajakin lah teman-teman. Saat itu yang pertama kali gue telepon adalah dua sahabat gue di dunia permusikan, ada Afgan dan Raisa. Hmm. Gue bilang Oke. kayak, Gan, ada ide kayak gini, gue pengen lo baca surat Al-Fatihah dengan arti bahasa Indonesia dan Inggrisnya. Jadi Hmm. Quran Indonesia Project itu maksudnya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi orang juga tahu bahwa Hmm. apa namanya, orang yang nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia bisa tahu arti Al-Quran juga dengan bahasa Inggris, dan dia tahu bahwa project ini datang dari negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, yaitu di Indonesia. Raisa waktu itu gue minta untuk bacain surat ayat kursi dan juga surat An-Nas gitu. Ya udah, akhirnya mereka Hmm. gabung, dan ada 15 nama lainnya, ada Gita Gutawa, ada Ran, Hmm. Hi-Fi, dan lain-lain. Terus akhirnya banyak yang jadi mau ikutan. Setelah itu lagi ada project apa kok Raisa baca Quran, oh gue baru tahu ternyata Afgan tuh Muslim gitu kan. And it's something that Oke. is interesting gitu, kayak wah kayak gimana mereka baca Quran gitu. Mungkin di awalnya menjadi ini ya apa, orang jadi curious dulu gitu kan, pengen tahu Hmm. gimana gitu. Sampai setelahnya kan akhirnya menjadi ngulik gitu. Ya udah, akhirnya gue ajakin tadinya 15 orang, tahun itu akhirnya jadi banyak yang mau ikutan, akhirnya ada seratusan orang lebih yang ikutan. Hmm.
Kita rilis di Oke. 2015 Ramadan. Setelah itu rekaman itu terus berlanjut sampai 3 tahun setelahnya. Sempat waktu itu bikin application juga. Tapi di tahun keempat gue ketemu sama teman-teman tuli yang akhirnya gue mikir gue di dunia permusikan, terus gue di dunia audio, terus gimana mereka yang nggak bisa mendengar gitu ya. Dengan keterbatasan itu, terus apa nanti jawaban kita kalau ditanya, terus gimana sama teman-teman kamu yang Hmm. nggak bisa mendengar gitu. Terus kalau ditanya itu sama Allah, terus gue harus jawab apa gitu kan. Iya, Akhirnya gue iya, iya. ngobrol sama mereka, terus mereka ternyata punya cara sebenarnya ada bahasa isyarat dalam mereka berkomunikasi. Dan ternyata ada juga bahasa isyarat dari Al-Quran yang belum tersosialisasi. Akhirnya gue ngajakin lah teman-teman yang kontributor Quran di project tadi untuk apa namanya berkontribusi untuk teman-teman tuli. Akhirnya ngerjain bahasa isyarat sama teman-teman tuli yang untuk Al-Quran itu selama 2 tahun. Akhirnya galang dana juga waktu itu untuk membuat media pembelajaran untuk Hmm. teman-teman tuli ada 1.000. Akhirnya kita produksi dan sudah dibagikan ke teman-teman tuli. 5 tahun Oke. project itu berjalan 2014-2019. Akhirnya apa namanya gue ngerasa apa namanya udah cukup gue cukupkan dulu di audio dan isyaratnya. Saat ini gue sedang belajar di tempat lain yaitu di Hmm. kitabisa.com. Sekarang gue sebagai Oke. community manager di kitabisa.com, dan di sini gue jadi belajar tentang banyak kepemimpinan juga sih. Kalau selama ini gue 5 tahun di Corona Project memimpin, nah sekarang di Kitabisa gue belajar untuk dipimpin dan di bawah organisasi orang lain supaya gue nanti bisa kembali ke Corona Project lagi dengan memimpin lebih baik. Jadi kira-kira begitu. Hmm. Thank you untuk pemimpin ID udah ngajakin gue, mari kita diskusi. Mantap. Oke, menginspirasi banget ya. Ini teman-teman yang lain juga mendengar gitu. Oke, jadi tadi kalau dengar dari Kak Archie sendiri, sebenarnya yang gue tangkap lewat perjalanan spiritual gitu ya, terus melihat apa sih yang sebenarnya sekarang dipunyai secara resource gitu ya, kemampuan dan sebagainya. Akhirnya muncullah ide yaitu membentuk Quran ID Project. Dan saat itu memang mengajak lingkaran influencer atau selebriti atau artis dan penyanyi itu dari lingkaran pertemanan ya, Kak ya. Dan mereka Iya, bersedia untuk ikut itu. Oke. Ya, jadi ingat dulu sih waktu muncul dan viral itu sampai tahun 2015 berarti ya, Kak ya. Dan viralnya itu 2015. Iya. ya, itu tuh bener-bener bahkan muncul di explore Instagram tuh. Waktu itu gue inget waktu gue liat, oh ini karya anak Indonesia nih, dan akhirnya banyak yang download juga. Oke, tapi menarik sih Kak. Kira-kira kalau dari tadi perjalanan, dari perjalanan spiritual, terus melihat apa yang sekarang dipunya, sebenarnya yang jadi menarik adalah ada nggak sih Kak hal-hal yang mungkin membuat Kak Archie itu pengen balik lagi gitu, kayak ada hambatan-hambatan yang itu tuh sulit untuk dihadapi sampai mikir kayak aduh apa ini masih salah ya dan gue harus balik lagi. Itu ada nggak sih Kak yang bisa di-share? Baik lagi kemana maksudnya? Maksudnya kayak udahlah gue cari yang lain gitu. Sebelumnya kan musisi, terus sekarang akhirnya ngejalan Quran ID Project, balik Hmm. lagi untuk cari profesi lain gitu. Oh ini Quran ID Uh, Project susah nih kayaknya gue jalanin gitu. Ada nggak sih Kak tantangan-tantangan kayak gitu? Pastinya apa namanya di perjalanannya sangat dinamis ya, maksudnya kayak Hmm. ada momen-momen nggak melulu it's not all about bright days Hmm. every single day gitu kan. Jadi ya Yap, yap. ada momennya dimana kayak mempertanyakan ulang, bener nggak sih yang gue lakuin ini gitu ya. Waktu awal Oke. misalnya gue waktu itu belum belajar tentang agama, tapi kok udah berani kayak apa namanya bikin project tentang tentang Quran. Itu juga Hmm. mungkin di awal gue nggak ngerasa itu kayak apa uh, 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 salah atau gimana ya, maksudnya kayak gue di awal ya udah bikin aja dulu gitu, sampai akhirnya Oke. berpikir kayak oh ternyata di dalam Islam ya ada adab sebelum ilmu, lalu ada ilmu sebelum amal gitu ya. Hmm. Saat itu gue udah beramal dulu, ya udah bikin aja dulu gitu kan, tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu adabnya gimana. Tapi akhirnya belajar apa learning by doing gitu. Mungkin kalau gue Oke. nggak lakuin apa namanya nggak mulai dulu, bisa jadi apa gue udah takut duluan mungkin untuk memulai. Oke. Misalnya waktu itu pas ngajakin teman-teman yang belum istilahnya belum 100% hijrah gitu ya. Mungkin kalau saat ini gue di posisi yang waktu itu kayak
gue mungkin akan berpikir ulang bagaimana nanti dampaknya dan lain-lain gitu ya. Tapi ya Hmm. gue percaya bahwa apapun yang terjadi itu ada hikmahnya, dan apapun yang terjadi itu apa pasti kehendak Allah gitu, dan insya Allah kehendak Hmm. Allah yang terbaik. Tinggal kalau ada kesalahan ya tinggal diperbaiki dan Hmm. tidak diulangi gitu. Ya Ya. tadi pertanyaannya, berpikir nggak sih kepikir ke yang lain? Em, Kalau apa tentang bidang yang gue geluti, sebenarnya Mm-mm. kalau gue apa sebenarnya ini sih apa ya, tentang Quran dan sekarang misalnya di kita bisa sebagai Islamic Community Manager itu, Hmm. Hmm. gue semakin yakin bahwa kayaknya emang di sini jalannya, maksudnya emang di dunia Oh, oke. apa namanya, dunia yang dekat dengan Quran, karena itu jadinya ngingetin diri sendiri juga tentang, kan kita hidup kadang suka lupa ya maksudnya namanya manusia kan suka kayak Hmm. apa namanya, lupa bahwa ujung-ujungnya kita akan ke akhirat juga gitu. Dan harus mempertanggungjawabkan. Jadi dengan ini sih sebenarnya gue jadi apa ini cara gue untuk mengingatkan diri gue sendiri agar tidak keluar dari rel yang ditetapkan Allah gitu. Jadi ya Oke. apapun yang gue lakuin insya Allah akan di jalan dakwah, dan insya Allah dekat sama Quran. Jadi kalau teman-teman ada Hmm. apa namanya yang ngelihat misalnya nanti di kemudian hari gue tiba-tiba keluar dari jalur ini, ya mohon diingatkan supaya kita tetap saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran gitu. Oke. Wow, menarik, luar biasa. Oke, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak. Jadi kan tadi menarik ketika Kak Archie bilang bahwa ini tuh adalah dakwah gitu ya, bagi Kak Archie sendiri gitu, sambil bekerja, sambil berdakwah juga. Nah, waktu itu gimana sih, Kak, pada akhirnya memunculkan kesan dakwah yang mungkin sebelumnya tuh berat dan mungkin kaku gitu ya, di mata orang-orang, tapi lewat jalan yang kreatif nih sekarang, yaitu Mm-mm. lewat rekaman, ngajak influencer, penyanyi, akhirnya itu semua bisa diterima oleh banyak pihak. Waktu itu proses menemukan creativity movement itu gimana sih, Kak? Oh, oke. Creative movement. Waktu itu gue mulai dari kejujuran aja sih, maksudnya dari apa yang gue Hmm. rasakan gitu ya. Yang gue rasakan waktu itu gue nggak begitu tahu tentang ayat Quran, tapi gue kepingin tahu. Terus yang gue rasakan juga banyak saat itu 2014, mungkin belum seheboh sekarang gitu ya, masih belum seramai sekarang Oke. akun-akun dakwah dan lain-lain, kan dulu belum belum rame kan. Saat itu Instagram Hmm, juga hmm. kayaknya waktu itu masih zaman Path atau Twitter gitu ya. Oke, iya, iya, Dakwah iya. juga kita belum banyak. Em, jadi yang gue lakukan adalah ya just be honest to ourselves bahwa ya kita pengen tahu dan Hmm. menyampaikan uh, hanya ayat Quran itu tanpa ada tafsirnya, tanpa uh, apa tanpa menginterpretasikan sendiri dan lain-lain. Jadinya dan kenapa terlihat sangat berbeda atau kayak lebih nggak kaku gitu ya, mungkin Hmm. pembahasannya sih. Maksudnya kalau saat itu kita membahasakan eh, misalnya gini, pas-pas lagi kita menampilkan visualnya itu ya disesuaikan dengan segmen market Quran ID. Oh, Saat oke. itu segmen marketnya Quran ID ya adalah gue dan teman-teman gue dan lingkungan yang gue tahu gitu ya. Jadi yang Hmm. uh, gue pelajarin dulu visualnya mereka tuh sebenarnya sukanya kayak gimana sih, terus approach of communicationnya seperti apa. Kayak waktu itu gue lihat banyak event-event yang sifatnya tuh kayak art exhibition gitu ya, art exhibition. Jadi Hmm. orang datang terus itu kayak ngelihat ada visualnya, terus ada audionya juga. Orang bisa apa nge-capture dan di-post di social media. Waktu itu belum ada Instagram Story gitu ya, tapi hal-hal Hmm. kayak visual seperti itu yang diminati gitu ya. Terus bahasanya pun juga gue berkaca kepada diri sendiri. Gue kalau didakwahin tuh kepengennya kayak gimana sih? Oh, gue ternyata Hmm. nggak suka Hmm. tuh kalau didakwahin yang kayak orangnya ngomel-ngomel gitu ya. Kesannya kayaknya Oke. apa? eh, iya tahu bahwa itu apa, bahwa gue banyak salahnya, banyak, maksudnya masih banyak kekurangan dan lain-lain. Tapi ya mungkin
yang disampaikan pun juga sebenarnya baik gitu ya, bagus juga, maksudnya apa yang ada di Quran disampaikan. Tapi kalau cara penyampaiannya itu kurang baik, itu diterimanya juga Hmm. jadinya nggak baik, akhirnya malah jadi mental, Hmm. kontraproduktif gitu ya. Kita mau Oke. menyampaikan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tidak baik, itu nggak kena. Saya selalu mengibaratkan kayak kita mau ngasih makanan nih, kayak ibaratnya apa ya, steak gitu ya, atau Hmm. apa, nasi nasi pakai rendang gitu misalnya, itu kan Iya. sesuatu yang enak gitu ya, tapi kita lemparin Ah, ke muka orangnya, kan gimana orang mau oke. makan, kan malah malah jadi males gitu. Nah ibaratnya kayak Hmm. gitu, jadi ya cara penyampaian itu sangat penting, dan akhirnya dibikinlah creativity dari segi visual, dari segi komunikasi, itu seperti apa yang kira-kira kita sendiri mau dengar gitu. Hmm. Karena kalau kita sendiri nggak mau apa, nggak tertarik gitu ya tentang apa yang kita produksiin, apalagi ini urusannya dakwah, itu gimana Yap. kita mau meyakinkan orang lain kalau kita sendiri nggak yakin gitu. Jadi ya market pertama ya tes pada diri sendiri dulu sih, karena dengan itu kita jadi lebih jujur dalam berkarya, dalam berbuat sesuatu, dan dengan kejujuran itu akhirnya kita bisa ngajakin orang karena kita genuinely uh, Hmm. apa, want them atau invite them to our project gitu ya. Yap, yap, Dengan yap. genuine itu sih akhirnya berjalan, dan proses kreatif itu akhirnya terus bergulir. Dan yang paling penting ya minta sama Allah sih, karena ini sebenarnya Hmm. udah apa namanya berjalan, uh, kita menyadari bahwa semuanya ini adalah proyeknya Allah, karena Quran emang Allah menjanjikan bahwa semuanya Allah yang akan apa, jaga sendiri gitu. Jadi ya ini proyeknya Allah, balikin ke Allah maunya kayak gimana, tapi juga kita Hmm. sambil apa, berusaha untuk apa, ikhtiar gitu ya, menyampaikan kepada audiens kita dengan efektif gitu. Oke, sip, menarik. Jujur ya kata kuncinya ya kak ya. Oke, Iya, sip, sip, sip. Oke kak, terus ini juga gue mau nanya nih kak, sepanjang ini kan ngejalanin Quran ID Project itu bisa dibilang gerakan non-profit ya. Nah iya, mungkin Kak Arti sendiri bisa cerita gimana sih kak ngelola gerakan non-profit itu supaya bisa terus berjalan kayak gitu. iya. Iya, ini challenging juga sih, karena waktu itu awalnya memang bootstrapping. Untuk teman-teman yang belum tahu istilah bootstrapping, ya kita mendanai project ini sendiri gitu ya, dimodalin Hmm. sendiri, dan juga apa namanya, kontribusi dari teman-teman di awal itu ya sangat 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 berarti gitu ya. Maksudnya bukan hanya segi financial, tapi juga segi moral support, terus juga every contribution lah, dari pemikiran, waktu, ide, tenaga, dan lain-lain. Banyak banget apa, di sini ada juga teman-teman saya di tim Quran ID Project, ada Ivan, ada Sangkot, dan lain, ada Tasyah juga yang di pemimpin ID. Hmm. Iya Itu iya benar kak tanpa Tasya. mereka mungkin nggak bisa berjalan dengan selancar itu, karena kontribusi terbesar itu adalah datangnya dari orang-orang sekeliling kita sih gitu. Jadi gimana kita bisa tadi apa, meyakinkan diri sendiri terhadap apa yang kita kerjakan, yang mau kita projectin ini gitu ya. Lalu akhirnya ngajakin teman-teman yang lain to Hmm. convince them untuk ikutan dalam project ini. Dan kalau kita dari hati gitu ya ngerjainnya, itu juga akan sampai gitu ke hati yang lain, dan akhirnya mau ikutan terlibat. Dari situ sih akhirnya bisa bisa terus berjalan selama 5 tahun ke depan, itu karena satu, izin Allah, yang kedua juga ya ini apa, kontribusi dari sekitar. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa kita harus memikirkan tentang sustainability, bagaimana proyek Hmm. ini terus berjalan ke depan. Harus selalu ada inovasi, dan harus selalu berpikir apa yang sudah kita lakuin, apa namanya, apa yang bisa diperbaiki, yang bisa ditingkatin, terus keresahan apa lagi nih yang bisa kita apa ya, karyakan atau jawab dengan Hmm. pemikiran atau ide-ide kita, dan akhirnya direalisasikan gitu. Jadi saat waktu contohnya nih, misalnya konkretnya, waktu rekaman rekaman audionya udah hampir selesai, terus kita mikir apa lagi ya, maksudnya kayak setelah ini terus apa, what's next gitu kan.
Uh, mm, mm, uh, saat itu nggak langsung kepikir sih bahwa langsung ketemu teman tuli dan lain-lain, itu nggak kepikir kayak gitu. Tapi ya minta sama Allah sih, kayak kan tujuan kita ujung-ujungnya kayak Allah ya, jadi minta sama Allah dalam dalam sujud, dalam doa gitu, ya Allah tuh kita harus kemana lagi ya gitu. Karena kan mm, ya ini mm, project engkau gitu, jadi ya balikin lagi ke Allah maunya kayak gimana, ya kita jalanin gitu. Terus jadi tentang non profit ataupun profit, sebenarnya itu balik lagi tujuannya apa, dan ya udah stick to the goal gitu. Kalau tujuannya emang uh, kalau tadi gue tujuannya emang, dan di Quran di Project tujuannya emang untuk ibadah, untuk akhirat, ya udah lurusin niat, terus ya minta sama Allah petunjuknya kayak gimana gitu. oke. Jadi kalau why-nya kuat, insya Allah selalu ada jalan ya kak ya, mau gimana Iya pun. betul, insya Allah gitu. Harus ada Oke tujuannya deh, dulu. sip. Oke, ya. Nah, itu menarik juga nih, pengen nanya ke Kak Archie gitu ya. Tadi setelah banyak ngebahas tentang proyeknya di Quran ID Project, dan sekarang pengen coba untuk kepoin secara personal. Nah, Oke. ini yang selanjutnya adalah, kira-kira kalau dari Kak Archie sendiri, ada nggak sih Kak, kayak peran yang atau role model yang sejauh ini menginspirasi Kak Archie, sehingga untuk menjalankan movement-movement itu terasa mudah gitu, karena ada inspirasi yang sejauh ini menguatkan Kak Archie gitu. Iya, banyak banget ya sebenarnya inspirasi di sekitar kita gitu ya. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Ini pemimpin ID juga banyak banget. Kemarin gue senang banget ngeliatin timelinenya pemimpin ID karena banyak insightful konten gitu ya. Salah satunya Iya, kemarin gue iya. post tentang Eyang Habibie. Apa Hmm, namanya? Salah satu inspirasi di Quran ID Project juga sebenarnya dari Eyang Habibie, yang selalu mensinergikan antara iman takwa dan juga ilmu hmm, pengetahuan dan teknologi yang biasa disebut imtak dan iptek gitu ya. Dan itu akhirnya gue selalu ngelihat kayak Eyang tuh kalau ngobrol gitu kan, you can see from his eyes bahwa kayak dia tuh super iya, bersemangat, dan akhirnya menyebarkan energi positif itu ke siapapun yang mendengarnya, dan akhirnya iya, iya, menggerakkan iya. orang tersebut untuk kayak yuk bikin apa kayak gitu gitu kan. Dan energi positif itu, dan yang gue lihat very very inspiring, dan akhirnya memotivasi gue untuk keep positive uh, positive vibes itu tetap ada, dan energi itu tetap tetap hidup gitu ya. Karena kan Hmm, Eyang juga waktu itu diajarin sama ayahnya gitu, kalau dilihat di biografinya, jadilah seperti mata air gitu yang menjernihkan sekitarnya, yang memberi manfaat kepada sekitarnya. Dan Nabi Muhammad hmm, SAW kan juga bilang bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Jadi gue kepengen manfaat. banget untuk jadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi inspirasinya ya tadi hadis Nabi yang orang paling baik adalah orang bermanfaat, dan juga ya yang Habibie sih, maksudnya dengan filosofi mata airnya tadi yang kepengen menjernihkan sekitarnya, dan uh, apa namanya terus menjadi sumber energi, sumber pencerahan gitu. Nah, I wanna be that person gitu. Jadi ya inspirasinya datang dari. Hmm, oke, ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga tahu nih kayak bahwa sebenarnya Kak Archie ini punya hubungan keluarga dengan Eyang Habibie ya. Mungkin Kak, biar nggak kepo, takut ada yang penasaran nih, kok inspirasinya Eyang Habibie gitu. Mungkin bisa diceritain Kak. Gue sih udah pernah lihat postnya Kak Archie ya, yang ngebahas tuh bener-bener silsilahnya. Tapi mungkin bisa dibahas sedikit deh Kak, Oke. biar teman-teman nggak kepo. Iya, jadi orang mungkin bingung juga kayak apa namanya, Eh, apa yang Habibie gitu ya. Jadi nyokap gua, sorry, nenek gue yang dari nyokap, which is hmm, nyokap itu adalah kakak tertua dari keluarga Habibie. Jadi keluarga Habibie itu hmm, ada 9 bersaudara. Terus apa yang paling tua itu adalah Titi Habibie, dan hmm, yang kita kenal sebagai PJ Habibie itu adalah nomor 4. Jadi yang gue biasa manggilnya yang hmm,
yang Rudy itu nomor 4, jadi adiknya nenek gue gitu. Jadi ya, Hmm. uh, tapi karena nenek gue itu nikah sama yang Subono, jadi namanya Titi Subono gitu kan. Terus Titi Subono Hmm. punya anak yaitu nyokap gue, Shuli Subono, tapi nikah sama Edi Wirya, jadilah nama gue Archie Wirya. Jadi Oh, nggak oke. ada habibi-habibinya, jadi ya nggak keberatan nama juga. Karena itu amanah pada Iya, nama habibi. benar. Oke, mudah-mudahan menjawab nih ya buat teman-teman yang penasaran gitu ya. Kak Archie ini ada hubungan apa nih dengan Eyang Habibie? Oke, dan kebetulan besok itu hari lahirnya Eyang Habibie ya, Kak ya. Iya, Jadi 25 memang Juni. 25 Juni ya, memang Eyang Habibie ini sendiri juga orang yang sangat menginspirasi anak-anak muda, termasuk tadi juga inspirasinya Kak Archie juga. Oke deh, mantap. Oh ya Kak, sama ini karena lagi ngomongin personal nih. Tadi nyebutin juga nih Kak, kalau Kakak itu sekarang lagi proses di tim Kita Bisa juga. Ya, Nah, ini yang bikin penasaran juga nih. Berarti kan Kakak nih sebagai founder atau co-founder dari Quran ID Project dan sekarang juga in paralel di Kita Bisa. Nah, itu ya, boleh sharing nggak Kak? Kira-kira kenapa sih pada akhirnya sekarang masuk juga di Kita Bisa dan ya udah nggak apa-apa gitu paralel dengan Quran ID Project-nya. oke. Iya, jadi gue ceritain kronologisnya ya. Hmm. 2017 saat Quran ID Project itu di tahun kedua atau tiga gitu. Waktu itu gue lagi heavy-heavynya ngerekamin teman-teman kontributor Quran ID. Saat Hmm. itu di Kita Bisa lagi ada project R80 yang projectnya yang Hmm. Habibie itu mau penerbangkan pesawat Indonesia, dan uh, Timmy waktu itu CEO-nya Kita Bisa kontak gua untuk uh, nawarin, maksudnya Keci mau nggak terlibat di dalam project ini, karena satu ya apa namanya sebagai cucunya Eyang jadinya bisa menjembatani gitu ya. Terus juga kedua untuk ngajakin influencer-influencer yang gua ajak di Quran di Project untuk bisa Hmm. menyebarkan lagi semangatnya Eyang kepada uh, anak-anak muda gitu. Uh, Oh. Saat itu gue super tertarik banget karena sebelumnya gue juga udah tahu Kita Bisa dari lama gitu ya, dari 2000 kan Kita Bisa mulai 2013 ya, cuman gue waktu itu Hmm. Hmm. kenal Kita Bisa itu 2016, ya 2016 Kurang Adi Project bikin campaign di kitabisa.com untuk project rekaman audionya. Pas diajakin timnya kayak gitu gue tertarik banget, tapi saat itu gue nggak bisa meninggalkan amanah di Kurang ID Project karena projectnya lagi Hmm. berjalan. Hmm. Gue nggak bisa berjalan di dua kaki, yang dua-duanya butuh fokus gitu. Jadi gue Oke. dengan berat hati waktu itu gue I turn down the offer, tapi dalam hati gue berjanji gitu ya, kayak gue Hmm. berjanji Hmm. ke diri Hmm. sendiri bahwa gue someday gue pengen Oke. belajar di kitabisa.com. Kenapa? Oh, Karena oke. value connecting kindness yang di kitabisa.com tuh menurut gue adalah um, ladang amal jariah banget sih sebenarnya buat buat gue gitu ya. Misalnya buat siapapun lah yang kerja di kitabisa.com ataupun yang menggalang dana di Kitabisa atau donasi di Kitabisa itu sebenarnya amal jariah, karena kita ngebantuin orang tapi sebenarnya manfaatnya terus-terusan berjalan gitu ya. Jadi gue Hmm. pikir tujuannya saat itu gue kepengen di Kitabisa. Tapi karena amanah belum selesai, akhirnya gue selesaiin dulu Quran ID Project selama 5 tahun itu. Project audionya udah selesai, ada 6.236 ayat sudah direkam dengan 3 bahasa, berarti ada 18.000 track yang gue produce selama di Hmm. Quran. Sekarang ada di Spotify dan lain-lain, bisa didengerin. Terus juga untuk Oke. teman-teman tuli juga udah ada di YouTube tuh, semuanya bisa didengerin, bisa di download gratis, bisa di akses gratis. Juga ada 1.000 media pembelajaran untuk teman tuli yang sudah kita bagikan. Jadi amanahnya udah selesai, dan akhirnya gue bilang sama Timi dan Fikra waktu itu, uh, gue udah gue butuh belajar di Kita Bisa nih, maksudnya gue kepengen banget Hmm. bisa gabung. Uh, tapi di saat sudah 5 tahun, terus gue ada reason ketiga, ada alasan ketiga kenapa gue mau ke Kita Bisa. Karena selama 5 tahun gue memimpin di Quran ID Project, itu gue belum
merasakan rasanya dipimpin orang Hmm. lain gitu ya. Maksudnya kan saat itu karena ide gue yang Allah titipin gitu ya, terus gue ajakin beberapa teman-teman yang lain, jadi ya mau nggak mau ya apa harus tanggung jawab dengan idenya kan, akhirnya harus tanggung jawabnya adalah dengan memimpin project Hmm. ID gitu ya. Tapi gue belum punya pengalaman dipimpin oleh orang lain. Jadi akhirnya gue Oke. di sini di Kita Bisa belajar untuk dipimpin supaya nanti bisa memimpin lebih baik gitu. Hmm. Oke, sip. Dan tadi menarik banget ya kayak belajar untuk dipimpin gitu ya, untuk bisa memimpin orang lain dengan lebih baik. Nah, Ya, mungkin boleh di-share juga nih dengan pemimpin-pemimpin yang malam hari ini ngelihat juga nih Kak. Kira-kira apa sih Kak perbedaannya gitu yang Kak Arci sendiri alami gitu ya ketika waktu itu kondisinya memimpin orang lain dan sekarang di Kita Bisa ya dipimpin oleh orang lain dan menjadi bisa dibilang ya menjadi followers yang baik gitu. eh, perbedaannya adalah ya pasti otoritasnya berkurang ya. Maksudnya kayak yang Hmm. sebelumnya bisa bisa apa namanya, kalau punya ide langsung dikerjain karena ya itu project sendiri gitu ya, memimpin Oke. kayak ibaratnya kayak memimpin diri sendiri dan you are the leader, apa namanya, it's your call gitu, Hmm. keputusannya ada di kita sebagai pemimpin. Tapi saat ini apa belajar untuk uh, lowering your ego sih. Oke. Belajar dipimpin adalah belajar untuk mengendalikan ego, belajar untuk menerima bahwa tidak semuanya ada di kendali kita. Itu penting sekali menurut menurut gue, karena biasanya kalau kita udah kelamaan punya authority atau punya apa ya, Mhm. punya kewenangan, kekuasaan, kadang suka lupa kan itu yang biasanya akhirnya jadi post power syndrome, atau Mhm. kayak ego itu bisa menjadi benih-benih kesombongan atau Mmm. benih keangkuhan dan lain-lain, dan itu Iya iya. adalah permulaan dari kegagalan menurut gua. Saat kita udah merasa kita paling berwenang atau gue udah tahu segala macam, padahal ya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi ya Mhm. kalau terlalu sering, menurut gue sih, ini menurut gue pribadi, kalau terlalu sering di atas atau melihat dari sudut pandang yang satu gitu tanpa tanpa mau uh, melihat dari sudut pandang yang berbeda, um, itu lama-lama bisa mengkerdilkan wawasan kita, mengkerdilkan pemahaman kita terhadap banyak hal gitu, karena kita hanya Mhm ngelihat dari mhm. satu sudut pandang, dan akhirnya kayak ya uh, sempit gitu. Jadi Mmm. justru dengan ibaratnya sekarang lowering apa my position itu Mhm. memperkaya gue secara wawasan, secara emosional juga. Jadi tahu kan, jadi empati juga, jadi bisa ngerasain oh kayak gini tuh rasanya misalnya apa Mmm. ini ditolak, atau oh kayak gini tuh rasanya apa melalui proses birokrasi atau apa yang ribet gitu ya, apa bukan ribet sih, maksudnya kayak ada step-stepnya lah gitu. Kalau dulu kan ya Iya udah iya. hari ide apa langsung langsung bikin, langsung jebret 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 gitu ya. Ya kalau Mhm sekarang mhm. apa namanya, belajar itu sih. Ini menurut gue penting sih untuk pendewasaan sebagai pemimpin. Kita harus tahu, harus pernah belajar berada di bawah. Itu yang gue waktu Mmm. itu tanamkan juga waktu gue di dunia permusikan zaman dulu. Uh, gue ngelihat bahwa artis-artis yang sudah di papan atas gitu ya. Mhm. Kebetulan waktu itu alhamdulillah gue pernah punya pengalaman bekerja di balik panggung konser artis-artis mancanegara kayak Maroon 5, Mariah Mmm. Carey, Incubus, Black Eyed Peas dan lain-lain. Gue melihat bagaimana mereka di atas panggung dan di belakang panggung. Um, Mmm. di apa ada artis yang sangat low profile, tapi ada juga yang apa sangat songong gitu ya. Nah di situ gue Mmm. mikir kayak uh, gue nggak mau kalau gue ada di posisi atas itu nantinya gue akan uh, gue nggak kepengen punya sifat kayak gini gitu. Jadi
Saat itu Oke. gue lebih meyakinkan diri lagi bahwa oh ya udah gue sekarang jadi apa runners atau ibaratnya waktu itu hospitality coordinator yang ngurusin catering gitu loh, yang Hmm, riders apa yang ngurusin riders lah, mereka maunya apa gue ya beliin terus ya. gue serve gitu. Jadi jongosnya lah gitu. Nah itu supaya tahu kayak gimana sih ada rasanya dari bawah, sehingga pas nanti kita berada di atas nggak nggak ngenye-ngenyein atau Hmm, nggak apa ya, ibaratnya harus punya empati lah gitu terhadap terhadap hmm, di posisi manapun gitu ya. Baik baik itu kalau kita lagi sering berada di posisi yang bawah, kita juga harus melihat sebenarnya di posisi yang atas tuh kayak ibarat pemimpin itu nggak mudah juga loh. Maksudnya untuk ngambil ya keputusan ya tuh ya. itu sebuah sebuah hal yang sulit gitu. Tipe kepemimpinan gua adalah tipe yang demokratik, tipe yang Hmm, gua what do you think gitu. Gue akan selalu nanya kepada tim gue kayak menurut kalian kayak gimana kalau gue kayak gini, kayak apa yang kalian pikir kalau kita melakukan kayak gini, apa yang kalian pikir. Dan uh, itu bagus gitu ya, tapi kalau sering sering keseringan juga uh, ada tendensi untuk pleasing everyone sih, jadinya emang hmm, harus stabil, tapi mengenal gaya kepemimpinan kita itu menurut gue adalah kunci sih supaya kita jadi lebih bisa optimal gitu ya. Oh, bahwa gue tuh kalau mau ngambil keputusan tuh uh, tipenya emang kayak gini loh. Jadi kita jadi lebih luwes sih nantinya dalam dalam mengambil keputusan. Ya tadi sih balik lagi ke apa, ngelihat dari sudut pandang yang berbeda itu memperkaya wawasan kita dan akhirnya membuat kita jadi lebih dewasa. Dan oke. Jadi tempat belajar ya kak ya. ya, Mantap. Oke. Sip, terima kasih banyak buat sharing-sharingnya nih dari Kak Arci. Dan oke sekarang juga. mungkin kita ngelihat dari pertanyaan-pertanyaan di Yes, komentar ya kak ya. iya nih. Oke. Wah, Nah ada ini tadi, teman-teman juga. oh iya nih ada yang nyapa-nyapa ya kak ya. Banyak juga nih. Oke, Ada. ini ada pertanyaan Kak, Kak Arci dari Fradriene. Kak Arci mau tanya, apa tantangan terbesar dalam proyek-proyek Quran ID dan gimana Kak Arci deal with it? Iya, Oke. oke. Project project terbesar, tantangan terbesar Hmm. waktu awal gitu ya, waktu ngerjain yang public figure yang apa, para influencer itu ngebacain Quran, itu Hmm. tentang manajemen waktu sih. Kayak kan mereka waktunya sibuk, kita pun juga Ya, sebenarnya ya, ada ya. timeline segala macam. Itu belajar manajemen waktu dan itu tantangan memang. Challenge-nya adalah juga build teamwork. Teamwork Hmm. yang gue punya, apa tim yang gue punya di Quran ID Project itu menurut gue adalah the best team ever sih yang gue pernah punya gitu ya. Menurut gue tim gue di Quran ID Project itu adalah doa, apa jawaban dari doa gue di depan Ka'bah. Karena sebelum Quran Hmm. ID waktu itu gue umroh lagi dan akhirnya minta sama Allah, ya Allah berikan apa namanya saya teman-teman yang bisa mensupport uh, project ini dengan wholeheartedly gitu ya, dengan Hmm. ikhlas, dengan niat yang lurus dan bisa mengingatkan kita, saling mengingatkan. Tapi challenge-nya juga akhirnya di situ belajar belajar tentang gaya kepemimpinan kita juga sih. Gimana waktu itu gue yang belum pernah jadi ketua OSIS, gue belum pernah ketua Hmm. BEM juga, gue di kuliah waktu itu gue nggak terlalu aktif gitu ya di dunia organisasi, paling waktu SMP dong atau SD gitu jadi ketua kelas. Tapi Oke. organisasi apa skill organisasi gue tuh nggak terlalu terasah gitu di dunia Hmm. Hmm. kuliah maupun sekolah. Nah saat itu karena idenya itu datang dari gue dan akhirnya gue mau nggak mau harus memimpin, itu challenge-nya adalah jadi mengenal diri ini gitu ya, bagaimana sih sebenarnya gue tuh dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam mendelegasikan sesuatu, itu challenge banget buat gue sendiri. Karena tadi di dunia permusikan tuh gue orangnya sangat perfeksionis, biasanya biasa Hmm. mengerjakan hal-hal tuh sendiri gitu ya. Gue bikin lagu sendiri, main piano sendiri, nyanyi sendiri, rekam sendiri. Pokoknya makanya itulah jadi perfeksionis. Ternyata gue menemukan bahwa Hmm.
gue autodidak, orang-orang yang autodidak kayak kayak gue di dunia musik gitu ya, itu cenderung untuk merasa bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Kayak Oke. karena nggak percayaan gitu jadinya ke orang karena gue bisa Iya, kok iya, sendiri iya. gitu. Padahal sebenarnya masalahnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang di otak ini secara terstruktur kepada orang lain sehingga orang lain bisa paham dan bisa mengerjakan sesuai apa yang kita instruksikan. I think Hmm. it's the great lesson about how we deliver our direction sih. Apa kita sebagai director, sebagai yang mengarahkan itu harus jelas dalam menyampaikan pesan gitu. Bagaimana pemimpin itu bisa diterima atau bisa mengarahkan uh, apa ibaratnya nahkodanya itu bisa bisa mengarahkan awak kapalnya untuk bisa oke, kita ke arah kanan atau ke arah tenggara gitu misalnya apa beberapa derajat itu kalau clarity itu nggak ada itu akan sulit dan saat itu Oke. challenge terbesar gue adalah menemukan clarity dalam berkomunikasi itu terlebih kepada tim internal sih itu sih sebenarnya tantangan tantangan saat itu yang terbesar buat gue sebagai pemimpin di Quran ID Project saat itu adalah ternyata tentang tentang clarity of communication of a leader gitu. Thank you pertanyaannya. Ini gue jadi akhirnya oh ini ya ternyata tantangan terbesar gue. Iya. Ini ya, jadi refleksi lagi ya kayak ini dulu, oh tantangan terbesarnya ternyata itu. Oke, berarti itu pun kakak sendiri mendapatkan banyak pelajaran dengan learning by doing ya kayak berarti. Learning by doing ya gitu. Oke, menarik gitu ya. Mudah-mudahan terjawab di buat tadi Fradrieni. Oke. Selanjutnya nih Kak, dari kalani.id. Kak, bagi tips dong gimana untuk biar ide gerakan kita itu punya unique value, fresh, dan banyak peminatnya. Oke. Oke. Gimana caranya supaya punya unique value? Ya, Oke, unique kita value. ngelihat oke, kita harus ngelihat dulu intention kita apa gitu ya. Maksudnya baik lagi ke tujuannya tadi apa. Kalau misalnya oke kita kepengen bikin sesuatu ini nih gitu. Terus kita lihat di Hmm, market, you have to oke. observe the market. Kita ngelihat apa udah ada yang melakukan hal ini. Kalaupun sudah ada yang melakukan hal itu, apa kira-kira yang bisa ditingkatin dari apa namanya tuh solusi yang dia tawarkan. Nah, kalau dia belum Hmm, meningkatkan itu atau masih apa kegundahan atau keresahan kita tuh masih ada. Coba bisa kayak gini, coba bisa kayak gini. Nah, itu berarti hmm, uh, ada peluang untuk kita uh, uh, do some innovation about it gitu ya. Jadi dan akhirnya innovation itu jadi unique value yang teman-teman bisa bisa punyain gitu. Jadi hmm, balik lagi ke kebutuhan kita sih dan keresahan kita. Kepengen deh kalau kayak gini, kepengen deh kalau gini. What if kayak gini? Jadi mempertanyakan apa sebenarnya yang bisa dilakuin lebih lagi, lebih lagi. Dari situ sebenarnya akhirnya oke. jadi unique value dan kita lihat dulu sih di market apa yang kurang, terus kita tambahin atau tawarkan solusi itu. Terus gimana bisa Hmm, fresh? Ya keep update with our surroundings. Misalnya sekarang ya hmm, lihat di Instagram atau sosial media, ngelihat tanya teman dan lain-lain gitu ya. Terus balik lagi ke keresahan sendiri. Karena kalau misalnya keresahan itu sudah terjawab dengan solusi yang orang lain tawarkan, berarti ya udah itu emang jadi ranahnya dia untuk hmm, berinovasi uh, mangga silahkan gitu ya tapi tadi what if atau pertanyaan uh, apa yang bisa ditingkatkan itu selalu harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan apa yang bisa kita kontribusikan dan dengan begitu akhirnya jadi lebih fresh dan bagaimana banyak peminatnya ya menurut gue sih being empathic sih gimana oke. kita memposisikan diri jadi orang lain gitu ya memposisikan diri uh, dari sudut pandang yang berbeda dengan begitu kita ngeliat dari sudut pandang orang-orang yang belum ter apa ya belum masuk kepada basket Hmm, 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 inovator sebelumnya gitu ya kayak hmm, misalnya
contoh konkretnya waktu di Quran ID adalah gimana nih teman-teman yang belum hijrah atau yang bukan backgroundnya pesantren misalnya, itu tetap juga Hmm. mau atau punya self esteem lah gitu ibaratnya Hmm. Hmm. untuk ngaji gitu kan gue waktu itu juga kayak rada minder juga, oh bacaan gue belum bener nih misalnya, akhirnya jadi nggak Hmm. mau ngaji. Itu kayak sayang sekali maksudnya, padahal ternyata banyak banget yang kayak gitu, dan mungkin 70% dari yang gue kenal gitu ya, itu ya di apalagi di umur-umurnya sekarang, sebenarnya banyak banget juga yang udah malu duluan kayak, gue Hmm. nggak bisa nih, gue nggak lancar nih gitu. Nah saat itu akhirnya gue ngelihat um, sebenarnya orang-orang ini tuh banyak banget termasuk gue gitu. Tapi kalau Hmm. Hmm. kita bisa memberikan platform itu dan akhirnya ngelihat dari sudut pandang mereka, terus nanya ke mereka apa sih yang membuat lo nggak mau atau jadi malu untuk ngaji, apa yang kira-kira membuat mereka nyaman untuk ngaji. Jadi kita survei itu ke mereka, ke market atau ke peminat, dalam konteks ini yang tadi ditanyain adalah ke gimana banyak peminatnya, ya kita lihat dari kita survei dari sudut pandang market kita gitu. Mereka kepengennya Hmm. seperti apa, kita provide yang menjadi preferensi mereka, dan begitu akhirnya kita bisa menjadi lebih empathetic, bisa menjadi Hmm. lebih empati. Akhirnya banyak yang terlibat karena mereka merasa nyaman, dan menurut gue salah satu kuncinya adalah nyaman sih. Gimana Oke. kita bisa menawarkan solusi apabila orang tersebut nggak nyaman. Kayak tadi misalnya analogi kita ngasih makan orang tapi dilempar gitu ke mukanya, kan nggak nyaman kan, padahal mereka mungkin Hmm. Hmm. lapar gitu. Hmm. Jadi ya Yap, kalau yap, kita yap. lihat dari sudut pandang mereka dan akhirnya kita bisa nge-provide kenyamanan tersebut, orang akan mau dan terlibat dan kontribusi dalam project kita gitu. Oke, sip, riset, peka, dan empati ya. Itu tadi jadi kunci untuk akhirnya bisa ada unique value ya, dan diminati oleh orang-orang. Kak, berarti waktu itu ketika ngebangun Quran ID Project, itu pasarnya memang orang-orang yang baru ingin belajar ya kayak berarti ya? Betul, betul sekali. Karena Oh, gue oke. berkaca kepada diri sendiri kan. Waktu itu gue juga baru Hmm. belajar. Sampai sekarang juga gue ngerasa kayak ilmunya masih cetek banget gitu. Maksudnya kayak banyak yang bisa Hmm. ditingkatkan gitu dari keilmuan gue sendiri. Makanya perlu terus belajar sih gitu. Dan Hmm. never stop learning, karena begitu kita udah merasa tahu gitu ya, merasa udah gue udah tahu nih gitu. Itu ya udah, berarti ya udah memulai uh, proses declining. Jadi kayak kalau kita udah nyampe puncaknya kan berarti kan kita there's only one way to go, maksudnya ke bawah kan. Hmm. Kalau kita udah ngerasa paling di atas, jadi kita udah pasti akan turun. Jadi ya harus terus haus terhadap ilmu dan memperbaharui itu sih. Oke, Gitu. siap, siap, sip. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih Kak dari question box-nya waktu itu pemimpin ID. Ini coba dibacain ya Kak ya. Oke. Ya. Gimana cara gimana cara membangun tim kreatif yang solid? Nah, tadi kan Kak Archie sendiri ngebahas kayak ini tuh tim terbaik yang gue miliki gitu ya. Gimana cara membangun tim kreatif yang solid dan yang kedua, apakah power of kepepet itu bisa diandalkan untuk memunculkan kreativitas? Nah, ini menarik nih. Oke. Gue jawab Jika yang pertama dijadikan dulu ya. alasan ya kepepet ya. Iya. Oke, Gue jawab gimana yang Kak pertama Archie? dulu, Pertama tentang tentang tim. tentang tim. Iya, gue kemarin lihat postingannya atau tadi ya gue lihat postingannya pemimpin.id yang Habibi dengan judul Mm-mm. memimpin dengan tujuan. Menurut gue itu Mm. kunci sih. Jadi kita bisa belajar juga dari yang Habibi, eh, bahwa kalau kita udah jelas tujuannya apa dan kita stick with that goal gitu, terus bisa meyakinkan diri dan meyakinkan tim bahwa kita tujuannya ke sana gitu. Ya udah lurusin niatnya Mm. ke sana dan akhirnya bisa membuat tim itu jadi solid. Karena kalau Oke. tim yang tidak solid adalah tim yang punya tujuan bercabang, ya kan. Maksudnya kalau tujuannya yang satu Mm. kepengennya cari duit, yang satu kepengennya cari pahala gitu. Ya that's two different Mm. thing, dan akhirnya mau nggak mau nanti akan terseleksi alam sendiri gitu, bahwa tujuan itu kalau kita satu tujuan tapi berbeda perahu,
menurut gue kita akan sampai juga kok. Maksudnya kita akan tim yang jadi solid juga gitu. Um, Tinggal tapi kalau misalnya tujuannya berbeda, ya mau dijadiin satu perahu juga pastinya akan pecah-pecah juga. Jadi menurut gue makanya penting banget untuk kita meluruskan niat, meluruskan tujuannya apa, dan keep reminding ourselves and our team about goalnya apa gitu. Karena kalau kita lupa goalnya apa, ya akhirnya jadi demot, terus juga apa namanya, banyak bisikan-bisikan syaitonir rajim main gitu ya, kayak udah kesini aja, nah, akhirnya jadinya bubar gitu sih. Jadi kalau tujuannya sama, insya Allah akan timnya solid. Apa tadi pertanyaan kedua? Kepepet. Yang ini, power of kepepet, Kak. Apakah bisa itu efektif memunculkan kreativitas? Ya mungkin iya juga sih, gue juga beberapa kali ada power of kepepet yang akhirnya kayak ini. Karena dengan kita punya keterbatasan, itu sebenarnya mendorong kita untuk berpikir kreatif kan. Kayak misalnya gini, apa ya, misalnya misalnya air lah gitu ya, kita ngelihat air terus di press gitu ya, atau udara yang kita press gitu, pasti dia akan menemukan satu celah yang dimana air itu atau udara tersebut akan keluar gitu kan, secara alami. Sesuatu yang kepepet itu akan menemukan jalannya gitu untuk keluar dari kungkungannya. Jadi dalam hal ini keluar dari masalah, itu kepepet itu sebenarnya memang ada korelasinya dengan menemukan jalan keluar dan akhirnya menjadi kreatif. Yang tadinya mungkin bukan jalan yang lazim untuk dilewatin, misalnya dengan jalur si air atau si udara tadi, tapi dengan tekanan tersebut akhirnya mau nggak mau dia keluarin, mau didobrak kayak mau dipecahin kaca tersebut, yang penting dia menemukan jalan keluar, dan itu adalah sumber kreativitas. Alangkah baiknya sebenarnya untuk kita membiasakan diri untuk mencari jalan keluar tersebut tanpa harus dalam keadaan terpaksa. Maksudnya di awal kan kita biasanya memulai itu bisa karena terpaksa gitu ya. Udah misalnya berenang gitu ya, kecebur dulu baru itu jadi bisa berenang, padahal karena kepaksa keadaan. Tapi kita setelah itu gue melatih diri gue untuk ya udah terbiasa dengan kalau biasanya bisa karena terpaksa, itu kita sekarang bisa karena terbiasa gitu. Jadi ya kita harus membiasakan diri untuk bisa berpikir kreatif, bisa berpikir out of the box, dan dengan manajemen waktu itu juga penting sih. Jadi jangan sampai udah paksa dulu, udah kepepet dulu, baru habis itu bisa. Itu karena ada peran luck juga kan, ada peran ya keberuntungan juga. Siapa tahu saat itu bisa, tapi nggak melulu kita beruntung kan dalam semua keadaan. Jadi ya biasakan diri untuk kreatif dan bisa menemukan jalan keluarnya di berbagai kesempatan, nggak hanya saat kepepet gitu. Oke, sip. Mudah-mudahan gitu ya, jangan cuma di kepepet doang kreativitasnya. Oke, makasih banyak. Banyak Karci. Ini Karci ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa nggak nih buat dijawab? Tadi mana ya? Tertentu supaya kita bisa terus memunculkan ide kreatif, kadang merasa hilang akal. Kalau lagi stagnan mungkin ya, mungkin Kak Arci pernah ngalamin stagnan gitu, lagi coba untuk brainstorming. Nah, gimana caranya untuk munculin lagi tuh ide kreatifnya, Kak? Oke. Menurut gua apa yang kita akan keluarin, either itu ideas atau itu emosi, atau itu informasi, atau apapun lah, itu ibaratnya kayak teko kan. Kita kayak kalau tekonya kosong, ya apa yang mau dikeluarin juga mungkin hilang akal atau hilang kreativitas. Bukan hilang akal ya, kayak hilang akal. Kalau hilang misalnya nggak ada ide atau buntu gitu, nggak ada ide, itu berarti mungkin teko kita kurang terisi dengan referensi gitu. Jadi banyakin referensi. Ibaratnya teko nih, misalnya ini teko, wow,
iklan. Ya, ada contohnya. Apa namanya, ibaratnya teko itu ya kita harus isi sama air terus. Nah, otak kita harus diisi juga dengan berbagai referensi, baik itu ilmu ataupun juga referensi bisa banyak ya, misalnya bisa ngelihat informasi yang ada, ataupun juga misalnya kita dalam market, ya kita ngelihat apa nih, what's trending on the market, Oke. What's fresh on the market gitu. Jadi ya ngelihat dari itu sih, memperbanyak referensi, dan itu nantinya akan muncul sih kreativitas itu. Oh, kalau ini ketemu ini kayaknya bisa deh kayak gini. Misalnya kayak kemarin kalau gue korelasiin di kitabisa.com waktu Ramadan kemarin gitu ya. Banyak kan apa sih di kondisi WFH kayak sekarang, apalagi kemarin Ramadan terus Corona, kan banyak sebenarnya yang butuh penyegaran rohani kayak kajian-kajian, tapi WFH kan sekarang nggak bisa kumpul kajian offline, jadinya ya banyak live streaming. Terus juga kemarin live streaming, donation, Ramadan, terus apa namanya, bisa dikombinasikan akhirnya jadi donasi yang bisa bermanfaat buat orang. Jadi ya dengan referensi yang kita punya, terus kita connecting the dots, connecting kindness itu, akhirnya bisa jadi solusi yang kreatif gitu, yang mungkin sebelumnya yang di kondisi yang berbeda tidak kepikir sebelumnya, tapi ya kita ngelihat apa yang kita punya, observing, terus collecting references, dan akhirnya insya Allah jadi kreativitas gitu. Oke, menarik. Perbanyak referensi ya, buat supaya tidak stagnan tadi dan banyak muncul kreativitas. Oke, nah nggak kerasa nih Kak, udah jam 9 lewat ya, makanya tadi agak diberhentiin secara paksa ya sama Instagramnya sendiri. Oke, nah mungkin tadi aku simpen di IGTV sih Kak. Bisa bisa dilihat lagi nanti. Oke. Nah, mungkin sekalian menutup gitu ya, menutup sesi diskusi kita malam hari ini, buat Kak Archie mungkin bisa memberikan closing statement nih Kak, atau semangat, motivasi untuk para pemimpin yang mungkin sekarang ini juga lagi berjuang-berjuangnya, menemukan apa nih yang harus saya kerjakan dan sebagainya. Boleh Kak menyampaikan pesannya? Ya, oke. Kita balik lagi ke ini, apa judulnya kan, Connecting Kindness Through Creativity ya. Apalagi tadi pembahasan kita yang terakhir sebenarnya sangat nyambung dengan kreativitas, bagaimana dengan kepepet, terus tekanan, dan akhirnya memunculkan kreativitas. Tadi pertanyaan terakhir juga dari Faradis tadi juga sebenarnya sangat relevan gitu, gimana terus memunculkan ide kreatif dengan referensi dan lain-lain. Closing statement gue sebenarnya adalah keep refreshing our references sih. Jadi terus keep questioning juga, mempertanyakan ulang apa yang gue lakuin ini sebenarnya udah baik belum ya, udah bermanfaat belum ya, udah bener belum ya, terus apa yang bisa kita tingkatin, apa yang bisa kita improve lebih lagi gitu. Karena kan kita nggak mau terus-terusan ada di situ, dan akhirnya nanti jadi nggak fresh kan, seperti tadi pertanyaan sebelumnya kan, gimana keep ourselves to be fresh all the time ya, perbaharui lagi sih. Jadi ibaratnya kalau iman kadang kan sering futur gitu, sering kayak apa namanya, kayak kering kan, terus ya udah kita butuh siraman rohani lagi. Tapi kalau ibaratnya ilmu pengetahuan atau informasi yang beredar, ya kita harus selalu keep updating ourselves sih gitu. Terus juga ngelihat, coba selalu dari sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu kita juga jadi refreshing our views gitu ya. Pandangan kita, kalau kita melulu di satu tempat, dari satu sudut pandang ngelihat sesuatu, ya kita akan terus-terusan di situ, dan akhirnya jadi katak dalam tempurung gitu. Kita nggak berpikir out of the box, dan akhirnya tidak mau memahami dari sudut pandang orang lain, dan akhirnya jadi nggak relevan. Kalau kita terus-terusan evolving dan beradaptasi gitu ya, berubah mengikuti kondisi yang ada, itu sebenarnya kita sedang surviving gitu. Kita kan maksudnya apa kriteria sebuah makhluk itu punah, itu adalah karena tidak bisa beradaptasi. Jadi manusia diciptakan
dikasih akal sama Allah, dikasih nurani juga, hati gitu ya untuk bisa menentukan, itu ya dipakai untuk beradaptasi dengan segala macam situasi. Ini sangat relevan juga dengan judul besarnya kan, memimpin dalam krisis. Jadi ya krisis di sini sebenarnya bukan hanya dalam kayak saat ini corona dan lain-lain, tapi tadi tekanan, terus juga kepepet, terus juga yang tadi sebenarnya sangat relevan. Jadi perbaharui apapun yang ada dalam diri kita, dan sampai itu kita bisa terus ngasih manfaat kepada orang lain. Karena tadi balik lagi ke sabda Nabi, bahwa ya manusia yang terbaik adalah manusia yang terus-terusan bisa ngasih manfaat gitu ya. Manusia yang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat kepada sekitarnya. Jadi ya menurut ada satu lagi sih sebenarnya, itu ini ada step, ada 4 step langkah orang bagaimana bisa bermanfaat atau berkontribusi kepada sekitarnya. Yang pertama, kita tahu kita dengar terus jadi tahu gitu ya. Misalnya kayak sekarang nih lagi dengerin terus, oh iya gue tahu nih kayak gini. Terus habis itu, tapi kita sebenarnya dengan tahu itu sebenarnya belum bisa berkontribusi. Yang kedua, kita harus pelajarin atau kulik gitu ya, ngulik tentang hal yang kita dengar tadi, yang kita udah tahu tadi, supaya bisa paham. Jadi dengar itu jadi tahu, terus belajar itu jadi paham. Lalu pas sudah paham, terus habis itu kita tetap belum bisa berkontribusi karena kita belum bisa, kita belum melakukan. Jadi ya harus latihan supaya kita bisa. Jadi ya tadi pertama dengar jadi tahu, kedua belajar jadi paham, lalu ketiga latihan jadi bisa, dan akhirnya nanti keempat kita bisa menjadi bermanfaat atau bisa berkontribusi. Karena dengan kita latihan terus dan kita akhirnya jadi mahir, kita bisa ngasih seperti ibaratnya teko tadi yang sudah terisi gitu. Iya. Kayak gitu. Thank you semuanya. Terima kasih Pemimpin ID. Thank you sudah ngajak ngobrol. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, makasih banyak Kak Archie buat sharing-sharing yang tadi, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga ya, jadi amal jariah juga untuk Kak Archie, udah sharing banyak hal malam hari ini, dan semoga teman-teman mendengarkan bisa tadi ya, mendengarkan jadi tahu, terus tadi akhirnya belajar jadi paham, dilakukan akhirnya bisa bermanfaat. Oke, makasih banyak Kak Archie, sukses terus di Kitabisanya juga, dan semoga Quran ID Project juga bisa terus memberikan manfaat yang luar biasa banyak. Amin. Dan tentu di sini buat teman-teman juga yang mau lebih tahu bisa kepoin gitu ya Instagramnya Kak Archie gitu ya, dan teman-teman juga bisa kepoin banyak konten di pemimpin.indonesia. Banyak lagi berfaedah. Oke. Nah, jadi ada post-post gitu ya, dan memang lagi beberapa hari ini lagi banyak ngepost tentang Eyang Habibie juga, ngambil inspirasi dari Eyang Habibie karena besok juga termasuk hari lahir dari Eyang Habibie. Oke, karena udah malam juga, ya makasih banyak ya Kak Raci, makasih juga teman-teman semua, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di acara selanjutnya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan nih Kak Archie dari Pemimpin ID. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Archie, makasih semuanya. Oke.